aja buat semuanya. Jangan karena gue lagi ditahan, terus para pembenci bebas apa aja sesuka hayalan dia. Lagian gini loh, Cong. Maksud gue gini ya, Cong. Lu tuh kan cuma ditahan, bukan berarti kiamat. Jadi untuk para hater jangan terlalu happy. Jangan terlalu happy. Ingat, jagoan itu selalu menangnya belakangan. Gak ada hero itu menang di awal. Polemik panjang, kasus dugaan pemerasan, pemaksaan, dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan selebritis Nikita Mirzani dan seterunya, Dr. Reza Dladis, lagi-lagi menghadirkan kejutan. Ya, telah beredar luas di jagat maya sebuah potongan video yang menampilkan Nikita Mirzani ikut serta dalam sebuah konten percakapan bersama para pendukungnya. Tak kalah mengejutkannya lagi, sosok Dr. Samira alias Doktif di Dadan-Dadan juga ikut meramaikan. Memang belum diketahui secara pasti apakah video ini baru saja diambil atau sudah direkam sejak lama. Namun yang pasti, hal tersebut berhasil membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya, Nikita Mirzani sedang berada di rumah tahanan Pondok Bambu. Ditambah lagi, dalam video itu Nikita juga memberikan pesan kepada para seteru untuk tidak puas hati karena dirinya sedang dipenjara. Jadi ini kan gue nggak bisa lama-lama. Siap. Aku mau bikin acara buat buat minggu depan. Iya. Itu cuma mau pesan gini aja buat semuanya. Jangan karena gue lagi ditahan, terus para pembenci bebas ngomong apa aja sesuka hayalan dia. Jangan, karena apapun yang kalian bicarakan itu, ingat gue tuh masih punya keluarga di luar. Keluarga gue tuh selalu memantau, dan mereka tuh selalu, menurut mereka apa yang tidak benar sama mereka direkam, gitu kan. Yang nanti akan dikasih ke gue kalau gue sudah keluar. Jadi kalau benci silahkan, karena kan kalau kita hidup mungkin disayang semua orang kan. Betul. Betul. Itu gak kenal, cuman tahu di sosial media, pasti banyak banget kan yang gak suka juga. Kalau gue dengan cara kalian seperti itu bisa membawa rezeki buat kalian, ya sudah tidak ada masalah. Tapi kalau bisa, tolong jangan berbicara bohong atau fitnah. Gitu. Iya. Siap. Soalnya kasihan sama keluarga di rumah. Lagian gini loh, Cong. Maksud gue gini ya, Cong. Lu tuh kan cuma ditahan, bukan berarti kiamat. Jadi untuk para hater jangan terlalu happy. Bener gak? Iya bener, jangan terlalu happy. Ingat, jagoan itu selalu menangnya belakangan. Gak ada hero itu menang di awal. Ember! Orang-orang jangan senang-senang. Plus di-share, jangan lupa besok ya di play ya Kak Niki. Yang sudah happy-happy, senang-senang, jangan. Karena ini masih berlanjut. Kita tunggu hasil akhirnya. Gitu. Siap. Kebiasaan, padahal gue udah sering ngomong loh buat para haters gue yang benci sama gue. Gue selalu bilang, kalau gue lagi ada dalam kasus, jangan senang-senang di awal, di pertengahan. Tunggu sampai prosesnya selesai, baru. Tunggu tendangan balik tadi. Iya, sehat ya sayang ya. Ya, pesan-pesan tegas yang diutarakan oleh Nikita seperti menguatkan dugaan publik bahwa video itu benar diambil ketika dirinya berada di penjara. Apalagi lewat video tersebut, Nikita Mirzani dan para penggemar juga membahas beberapa kasus yang baru-baru ini terjadi. Seperti dugaan-dugaan yang meliputi aktivitas ibu 3 anak itu di dalam rutan ataupun selama menjalani rentetan proses sidang. Yang mana semua itu ditanggapi oleh Nikita dengan memberikan klarifikasi. Lantas, seperti apakah Nikita menanggapi dugaan-dugaan yang beredar di luar selama dirinya berada di penjara? Naza, soalnya dia bawa nama sipir, Song. Oh, dia bawa nama sipir. Apa itu ya? Apa petugas? Petugas. Dia bawa nama petugas yang namanya Vicky, Joko, gitu, Cong. Dia bawa-bawa. Pak Joko itu orang baik di sini, baik banget. Nah, lama, petugas lama. Sampai Pak Joko kupanggil tadi berarti di mulutnya telepon. bersunah itu.
Tak bagus mulutnya. Sama jaket nih, jaket kawan, kesehatan karena dia praktek ilegal. tapi dia praktek. Iya di hotel kan. Niki. Nggak tahu di mana. Pokoknya pas Niki, lihat tadi denger dulu, pasalnya, Indah, ternyata Nik. dia dokter gadungan. Dia nggak punya izin praktek, tapi dia praktek. Cong, terus ada yang lebih parah katanya lu pakai jaketnya. Kata itu. si Nepos itu Jaketnya jaketnya dia. Lu yang waktu sidang kemarin katanya lu pakai jaketnya FS. Ada bilnya aja situ. Itu dia. Jadi sekarang kan karena saksi itu kan udah pada membuka tabir kan, Cong, dibuatlah cerita yang enggak. Sebenarnya gue juga nggak mau nanggepin, Cong. Tidak ada barang apapun atau bekas siapa si Kok tetap happy sih di sana? ini kan ini ya happy lah, masa gue mau ngapain. Entah fakta seperti apa yang tersembunyi di balik video tersebut. Namun yang pasti, beredarnya video yang diduga membuktikan bahwa Nikita mampu berkomunikasi dengan pihak luar itu berhasil memancing perdebatan sengit. Dan seperti diketahui, hal serupa sempat pula terjadi kala Nikita baru saja diamankan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ya, kala itu, Nikita sempat diduga mampu bersosial media di dalam penjara lantaran akun miliknya masih aktif menyuarakan pembelaan. Akan tetapi, semua dugaan tersebut dibantahkan oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita yang menjelaskan bahwa akun tersebut dikelola oleh pihak admin, bukan Nikita pribadi. Lalu kalau sekarang misalnya beredar bahwa NM bisa berkomunikasi, sebenarnya pengalaman saya semua orang dalam tahanan itu tidak boleh memegang handphone. Termasuk juga petugas tidak boleh meminjamkan handphonenya. Ini suatu pelanggaran. Jadi ada apa petugas-petugas di rutan itu, di rutan itu bisa memberikan atau meminjamkan handphone dia untuk berbicara. Tetapi kita juga sama-sama mengerti lah, ya. Petugas begitu memberi akses atau kemudahan kan semua tidak gratis di sana. Artinya petugas bisa memberikan HP untuk dia bertelepon, itu juga ada hitungannya. Itu di mana-mana, itu bukan suatu rahasia lagi, ya. Saya punya klien banyak di tahanan juga seperti itu juga, ya. Sama-sama mengerti lah, ya. Jangankan di rutan Polda, ya maaf aja, dulu di KPK sekalipun juga ada itu orang bisa bertelepon-teleponan itu. Petugas meminjamkan HP-nya, ya. Dan kalau tahu bisa dia bicara bebas segala macam, ya saya kira, ya kepala rutannya itu harus diperiksa, ya. Harus diperiksa karena itu melanggar SOP semua tahanan, ya. Siapapun tahanan artinya dirampas kemerdekaannya. Dia tidak boleh menggunakan HP. Admin lah, mana mulai kapan nih kita pegang IG? Enggak, itu ada adminnya. Bukan itu. Yang jadi barang bukti itu percakapan di WA. Tidak ada sesuatu yang perlu dipersoalkan. Ini adalah bagian dari perjuangan dia untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Ya, bagi saya perjuangan ini belum berakhir dan saya yakin kebenaran tidak bisa dikalahkan. Kalau kita bicara apakah ini etis atau tidak, tentu kita melihat regulasi penahanan terhadap yang bersangkutan, saudara NM, diakibatkan oleh apa? Oke, ya, katakan bahwasannya diindikasi dugaan adanya tindakan pemerasan. Kan begitu. Nah, pertanyaannya, apakah dasar pemerasannya itu menggunakan akun media yang mana? Misalnya, kalau menggunakan akun media IG atau misalnya menggunakan Facebook, tentu saat pemeriksaan oleh penyidik, ini pastinya akan dikuasai oleh penyidik untuk tidak dapat dipergunakan. Karena dasar daripada penahanannya dimulai dari situ. Nah, tapi kalau tidak memang dari menggunakan akun media tersebut atau IG atau Facebook, sehingga diduga
tindak pidana yang dilakukan adalah karena menggunakan mungkin media yang lain, terus kemudian apakah kemudian WA atau IG-nya ini harus juga tidak etis untuk digunakan? Saya rasa nggak begitu. Di sisi lain, beredarnya rekaman video tersebut nampak berhasil pula meyakinkan publik bahwa momentum kini tengah berada di pihak Nikita. Ya, setelah digadang-gadang terpojok, akibat Badan Pengawas Obat dan Makanan menolak untuk hadir sebagai saksi ahli persidangan, kubu Nikita justru seakan berada di atas angin. Dan tentunya, perubahan momentum itu juga diperkuat oleh kesaksian saksi ahli bahasa, Frans Assisi datang. Seorang ahli linguistik berpengalaman yang juga seringkali dihadirkan di lingkup persidangan. Contohnya, dalam kasus Verdi Sambo dan Hasto Kristianto. Sidang. Iya, sidang hari ini saksi ahli dari aku. Alhamdulillah saksi ahlinya bapak-bapaknya bisa hadir semua. Niki mengucapin terima kasih. Memang ini saksi ahlinya yang benar-benar ahli, bukan ahli-ahlian yang memang pendidikannya juga udah tidak bisa diragukan lagi. Beda jauh dengan saksi ahli dari JPU kemarin. Kalau JPU yang kemarin kan nggak tahu, lupa, nggak ngerti apa yang ditanya apa, jawabannya ke situ-situ lagi, ke situ-situ lagi. Kalau ini kan nggak. Senyum karena mudah-mudahan ya saksi ahli ini didengar sama Bapak Hakim yang mulia. Dan ini kan juga sidang terbuka ya, jadi kalian semua bisa mendengarkan ya. Semoga ini sidangnya benar-benar netral, tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan, jadi harusnya bisa disimpulkan nanti ketika vonis gitu. Jadi ahli sesuai dengan keahliannya berusaha untuk membuat terang perkara. Ya, dalam hal ini perkara adalah saya terlibat karena yang jadi persoalan adalah kata-kata dari sebuah percakapan WhatsApp. Keberadaan saksi ahli itu sebenarnya bukan dalam konteks meringankan atau tidak meringankan, tapi keberadaan ahli itu mau menyampaikan bagaimana sih sebenarnya hukum yang berlaku, bagaimana sih sebenarnya penerapan hukum yang sebenarnya, itu kan, sehingga dengan keterangan saksi itu kemudian membuat terang sebuah persoalan. Ya, misalnya tadi kami menghadirkan ahli perdata, ahli bahasa, ahli pidana. Nah, ketiga ahli tersebut, tujuan kami mau menghadirkan dia itu adalah salah satunya adalah untuk membuat terang sebuah percakapan ahli bahasa. Kalau misal meringankan, nanti soal itu soal kewenangan hakim. Hakim yang bisa mengambil keputusan apakah ini bisa diambil sebagai pertimbangan hukumnya, apakah ini bisa ditolak atau tidak diterima menjadi pertimbangan hukum, itu kewenangan sepenuhnya di majelis hakim. Kami penasihat hukum ya menyajikan sebuah analisa hukum yang diperoleh dari keterangan ahli ini, sehingga dari keterangan ahli semua yang kami hadirkan itu bisa membuat terang sebuah persoalan. Gitu kira-kira. Bukan sekedar membawa kredibilitas, Frans Assisi datang turut menghadirkan kesaksian yang tak kalah mencolok, di mana sebagai saksi ahli bahasa, Frans menjelaskan bahwa tidak ada satupun bukti pemerasan dari rekaman percakapan antara Dr. Reza Gladys dan Ismail Marzuki. Lebih lanjut, Frans pun menegaskan bahwa yang tertera dalam percakapan hanyalah bentuk negosiasi yang baik antara dua pihak. Ya, saya melihat kata-katanya itu, bukan, tidak ada yang mengatakan bahwa kamu akan, yang tadi dikatakan ya, bisnis Dr. Reza akan hancur, saya jamin. Itu asumsi gitu. Jadi asumsi itu dipakai untuk untuk membuat negosiasinya dia menang gitu. Jadi bukan mengancam gitu. Faktanya memang kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Tapi toh dia yang menego dari mailnya berapa gitu. Tapi ya dari dokter berapa, lalu dia yang menyebut angka 4 dan itu oke, disetujui. Nah, dalam bisnis memang sesuatu dalam proses negosiasi kan ada
ada sesuatu. Tadi saya katakan tidak ada makan siang gratis dalam bisnis. Begitu. Kalau mau mendapat sesuatu ya kita harus bayar. Apapun, kita pergi ke WC aja kita harus bayar. Ya kan? Kita harus bayar. Nah, supaya nasib seseorang itu tidak rusak, tidak ini, maka dia ya berkorban. Itu demi bisnisnya dia toh. Nah, ahli bahasa bilang bahwa dari percakapan tersebut ya terdapat kalimat oke, aku baiknya bagaimana Mail, ya oke, kita deal Mail, oke, baik, terima kasih sama-sama. Nah, bahasa mengartikan itu adalah sebuah kalimat yang dalam konteks adalah negosiasi. Dan saya melihat bahwa itu negosiasi yang baik. Kata-kata dari Dr. Reza itu tidak ada yang menunjukkan bahwa dia tertekan. Dia selalu mengatakan gimana baiknya lah, ya, gimana baiknya. Dan dia bersedia. Ya, dia bersedia. Lalu dengan kata lain tadi dia katakan titip. Jadi dia juga punya harapan dengan adanya negosiasi ini bisnis dia akan baik gitu. Dan dia percaya pada asumsi-asumsi atau tawaran-tawaran yang dibuat oleh Ismail. Ya, insya Allah, setelah beberapa kali sidang, tinggal 4 kali sidang ini, vonis hakim bisalah dirangkum semua dan memutuskan, menyimpulkan dan memutuskan terbaik buat Niki. Apalagi udah ngejalanin 8 bulan ya, hampir setahun loh di Penjerong. Jadi mudah-mudahan nih Niki dapat keringanan gitu. Dan juga malah bebas, kalau menurut aku sih seharusnya Niki bebas. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.